Dunia lagi guncang, cara orang percaya hadapi zaman ini. Dunia sedang berubah cepat, perang, krisis iklim, ekonomi goyah, dan teknologi yang mengubah cara kita hidup. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Di video ini saya akan tunjukkan fakta terkini, strategi rohani dan praktis, dan doa yang nyata untuk melindungi keluarga dan imanmu. Tetap sampai akhir, ada langkah sederhana yang bisa kamu mulai hari ini. Fakta kondisi terkini. Geopolitik dan konflik. Banyak kawasan masih diliputi konflik, contohnya, perang regional dan ketegangan besar yang meningkatkan ketidakpastian global. Ini nyata dan memengaruhi energi, pangan, dan keselamatan. Ekonomi global melemah dan rapuh. Pertumbuhan global tetap rendah dan rentan terhadap guncangan seperti perang atau kebijakan perdagangan. IMF memperingatkan prospek yang suram walau ada sedikit perbaikan. Perubahan iklim makin terasa. Laporan-laporan ilmiah menegaskan bahwa risiko terkait iklim meningkat setiap kenaikan suhu. Akan ada lebih banyak bencana cuaca ekstrim, dampak pangan dan migrasi. Teknologi dan AI mempercepat perubahan sosial dan ekonomi. Investasi besar pada AI mengubah pekerjaan, pasar, dan bisa memperburuk ketidaksetaraan, namun sekaligus membawa peluang. Forum Ekonomi Dunia menyatakan bahwa risiko-risiko ini saling terkait, artinya solusi perlu lintas sektor. Dunia tidak asing bagi penganiayaan, kekacauan, atau ketidakpastian, bahkan Alkitab sudah memberi kerangka, iman diuji, tetapi Allah tetap berdaulat. Yakobus 1 ayat 2-4, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita dipanggil bukan untuk panik, tapi untuk menjadi terang dan garam. Matius 5 ayat 13-16. Saran dalam strategi rohani, yaitu: pertama, perdalam hubungan dengan Tuhan, rutin doa dan firman. Matius 6 ayat 33, Mazmur 119 ayat 105. Praktiknya, doa pagi 10 menit, gabung kelompok doa mingguan, bacalah bacaan Alkitab 3 ayat reflektif per hari. Saran rohani kedua, pelihara komunitas lokal gereja dan tetangga, Ibrani 10 ayat 24 dan 25, Galatia 6 ayat 2. Praktiknya, buat satu kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang untuk dukungan emosional dan praktis. Buat pertukaran keahlian, help list, dan saling simpan nomor darurat. Ketiga, doa singkat untuk komunitas. Jadikan doa dan tindakan bagian dari kehidupan iman yang aktif. Yakobus 2 ayat 17, iman yang disertai perbuatan. Praktiknya, ikut program bantuan lokal saat bencana, sedia paket darurat untuk keluarga, pelatihan P3K dasar. Saran keempat, kecerdasan rohani terhadap media dan informasi. Amsal 4 ayat 7, uji segala sesuatu, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Praktiknya adalah batasi konsumsi berita, verifikasi sumber, lakukan fasting berita, atau stop lihat berita 1 hari per minggu untuk menjaga ketenangan. Call to action singkat, mulai minggu ini, bentuk kelompok doa 3 orang, dan buat daftar 3 orang yang butuh bantuan di sekitarmu. Berikut strategi praktis, dapat langsung dilakukan, yaitu langkah dan contoh sebagai kesiapan keluarga, semacam ketahanan rumah tangga. Siapkan dana darurat 3-6 bulan, atau sesuai kemampuan, ini penting. Simpan dokumen penting digital dan fisik, rencana evakuasi, persediaan makanan 2 minggu. Besok belum kiamat, tapi kita sedang hidup di mana segala sesuatu bisa saja terjadi. Miliki keuangan dan keterampilan, yaitu diversifikasi pendapatan, side hustle, pelajari skill digital atau online, dan kurangi utang, ajarkan anak sejak dini untuk menabung dan tanggung jawab finansial. Bangun kesehatan mental dan emosional, yaitu rutinitas tidur, latihan pernapasan, meditasi Kristen, fokus dalam doa, konseling gereja. Mazmur 34 ayat 18, Yesaya 41 ayat 10. Tagar aksi terhadap isu-isu besar seperti perubahan iklim dan sosial. Kurangi jejak karbon rumah tangga, hemat energi, dukung organisasi gereja yang peduli lingkungan dan bantuan kemanusiaan, vote dan advokasi kebijakan pro-keadilan. Berikut tips sederhana untuk cara berdoa yang singkat. Bapa di surga, kami serahkan dunia yang kacau ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami hikmat untuk bertindak, keberanian untuk mengasihi, dan ketenangan di tengah badai. Pakailah kami menjadi alat damai-Mu, melindungi keluarga, membantu yang menderita, dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Rekap 3 langkah yang bisa ditonton lakukan hari ini. Pertama, doa pagi 10 menit. Kedua, bentuk kelompok doa 3 orang.
Ketiga, buat satu paket bantuan untuk tetangga. Tulis di komentar langkah mana yang akan kamu lakukan hari ini. Tag satu teman yang perlu dengar ini. Tuhan memberkati.